Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an imama al-nur wa rahmah. Allahumma dhakkirna min nashina wa 'allimna منهما جبلنا وسقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Terakhir pembahasan kita motivasi Allah terhadap manusia, bil khusus orang beriman, agar jangan sampai jauh dari Al-Quran. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sebuah keanehan yang luar biasa. Manusia hidup menikmati rezeki Allah, tapi giliran ayat-ayatnya mendustakan, nggak percaya ataupun tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka itu berarti merubah rasa syukur menjadi kufur. Manusia tidak malu, ya, hidup dengan rezeki Allah, tapi tidak mau bersama ayat-ayat Allah. Karena itu semakin banyak Al-Quran, semakin menunjukkan bahwa manusia itu betul-betul bersyukur dengan nikmat kehidupan ini dan bersyukur atas seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, bisa dikatakan khairul syukrin nas al-hayatun al-qur'an. Sebaik-baik cara bersyukur manusia adalah hidup dengan baik, hidup dengan bentuk interaksinya yang tilawah, yang menghafal, yang belajar isinya dan seterusnya, maupun hidup dengan Al-Quran dalam arti mengamalkan isinya. Salatnya sesuai dengan Al-Quran, infak-infaknya, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, kehidupan bernegara, semua disesuaikan dengan Al-Quran. Itulah bukti yang paling utama bagi manusia itu bahwa dia betul-betul bersyukur kepada Allah, betul-betul mengikuti SOP kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mau melakukan syukur kepada Allah, ya, dengan menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidupnya, zahiran wa batinan, dengan saat-saat
nyawa itu sudah ada di kerongkong. Walaula idza balaghatil hulq. Wa antum hina idzin tanzurun. Walaula idza balaghatil hulqum. Sebetulnya bahasa sederhananya, awas ya kalau kamu mati gitu lah. Tapi menggunakan bahasa yang agak menekan ya, agak mengancam. Ayolah segera sadar, segera kembali kepada Allah, jangan sampai kamu mengalami saat nyawa di koma. Itu saat nyawa di kerongkongan itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi manusia yang seharusnya. Ya, bayangkan nyawa ya, sekedar satu helai rambut saja kalau dicabut sakit. Ya. Apalagi kuku, padahal dicabut kuku kan nggak mati. Bagaimana ini yang akan dicabut adalah sumber kehidupan manusia itu sendiri, yaitu nyawa. Sehingga Rasulullah mengatakan, sungguhnya dicabutnya nyawa itu kadarbati saifin, seperti orang yang sedang dipenggal ya, kepalanya. Walaupun bagi orang beriman, ya, wanasyitati nashta, pencabutan nyawa itu akan dilakukan dengan selembut-lembutnya. Bagi orang kafir, bagi ahlul maksiyah, ataupun orang yang mendustakan Al-Quran, wan nazi'ati gharqa, dicabut dengan sekeras-kerasnya. Jadi kalimat falaula idza balaghatil hulqum harus mengingatkan kita kepada semua kondisi yang dialami oleh manusia saat sakaratul maut. Apakah yang ada di surat Al-An'am? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ya. Kalau saja kamu lihat orang yang zalim saat berada di detik-detik terakhir kematian. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat pun memukuli orang-orang itu. Karena disebutkan di surat Al-Anfal, ya, kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Maka nyawa itu dipaksa untuk bisa keluar. Akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabun ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Itulah bagi yang mengalami nazi'ati gharqa, pencabutan nyawa dengan cara yang kasar. Karena kalau dihalus-halusin nggak mau keluar. Maka bagi orang-orang beriman, saat-saat kematian merupakan saat-saat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu.
Dan siapa yang memang sudah mencintai keinginan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah pun sangat mencintainya. Ya. Di Jawa itu ada ungkapan ya, di Jawa itu katanya jangan soleh-soleh kamu nanti cepat mati. Ini sebenarnya dikembalikan kepada nas-nasnya, ini sebetulnya pujian. Jadi masyarakat lebih memahami itu seperti warning ya, seperti hati loh, soleh-soleh nanti cepat mati. Padahal ini suatu hal yang positif. Juga manusia itu dalam kesolehan atau menjadikan rezeki Allah disyukuri dengan hidup bersama Al-Quran, maka dia tidak lagi melihat kehidupan itu ya, suatu yang istimewa. Kehidupan itu ya, betul-betul dijadikan sebagai sarana untuk membangun kehidupan berikutnya, kehidupan yang lebih baik. Jadi diistilahkan dengan Faruhun wa raihanu jannatu. Falaula idza balagatil hulqum, ini juga harus mengingatkan manusia pada surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Ya. Sebaik apapun manusia dalam hidupnya tetap akan mengalami penyesalan. Maka karena semua orang menyesal, yang soleh aja menyesal, bagaimana yang tidak soleh? Berarti yang soleh harus selalu berusaha menekan penyesalan itu jangan terlalu besar. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'. Semua orang kalau sudah sakaratul maut, sudah mengalami idza balaghatil hulqum, akan mengatakan kembalikan aku atau panjangkan umurku sebentar saja, la'alli a'malu shalih, agar aku bisa melakukan satu amal soleh yang belum aku lakukan. Lima taraktu. Ya. Namun jawabannya kalla. Nggak mungkin itu melakukan. Inha kalimatun qailuha. Itulah ucapan yang pasti diucapkan oleh manusia. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'ats. Ya. Laula idza balagatil hulqum, harus mengingatkan manusia surat Al-Munafiqun. Semua orang kalau sudah mau meninggal dunia, tidak ada kenangan yang lebih indah kenangan saat dia berinfak. Saudara. Itu yang paling ingin diulang lagi. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Kau usahakanlah bersedekah lagi, lagi agar mengurangi mak ini mengukurnya itu ya, berapa saldo yang ada dalam ya, katakan kalau sekarang ATM kita. Jika antara yang dikeluarkan dengan saldo nggak seimbang, berarti infaknya sedikit. Ya. Maka bersyukurlah orang-orang yang memang saldonya sedikit. Ya. Nggak berinfak aja saldonya sedikit. Apalagi diinfakin. Namun karena kecintaannya
untuk mempersiapkan kematian yang baik tetap aja beri. Sehingga bisa jadi infakul fuqara, infakul aghnia bisa sama. Ya. Kecuali aghnia yang dirahmati oleh Allah. Ya. Sehingga ya, para sahabat dalam bab ini ya, ada dua kelompok ya. Ya. Abu Darda terkenal ya, kelompok yang nggak boleh ada sisa, nggak boleh ada saldo. Saldo itu itulah yang akan memperbesar apa, memperbesar kesedihan, penyesalan saat kematian. Ya, kelompok Muawiyah harus tetap ada saldo. Ya. Karena orang beriman kan harus hidup muta'affif. Ya. Sampai ada apa-apa, akhirnya minta tolong orang. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa mandiri kan lebih baik. Silakan untuk pilih yang mana. Mau madhab, ya. Madhab Abu Darda, misalkan, ya, usahakan nggak ada saldo. Saldo di tabungan, saldo di ATM itu menunjukkan bahwa kamu menimbun. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Ya. Muawiyah enggak selama dan kamu simpan itu selalu kamu infakkan, maka insya Allah tidak disebut sebagai kanz. Ya. Nah, ini dalam rangka memperkecil uh, suasana penyesalan saat falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, dan manusia saat itu tahu betul bahwa itulah saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir dirinya hidup di dalam hidup di dunia. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami sangat dekat kepada kalian. Walaupun kalian saat itu tidak melihat. Wa nahnu aqrabu. Ya, disinilah orang-orang beriman ya, menjadikan wa nahnu aqrabu itu tidak nunggu saat sakaratul maut. Ya. Tapi memang hariannya sudah menjadi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Ya. Malamnya bangun dalam rangka agar lebih dekat. Sholat subuh agar lebih dekat. Berzikir agar lebih dekat. Sholat duha agar lebih dekat. Dia tilawah, dia berzikir agar lebih dekat. Jadi ada manusia wa nahnu aqrabu ilaihi minkumnya itu nunggu sakaratul maut. Orang beriman nahnu aqrabu ilaihi minkumnya adalah menjadi habitnya. Ya. Habitnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapapun dia nggak ngelihat, walakin tubsirun, bagi Allah, bagi orang beriman Allah itu memang gaib ya. Tapi di hati begitu dekat. Ya. Sehingga nggak mungkin dia nggak tilawah, nggak mungkin dia nggak beristighfar, nggak mungkin dia nggak sholat malam, nggak mungkin semuanya. Karena sudah terbiasa wa nahnu aqrabu ilaihi. Ya. Sementara saat sakaratul maut manusia wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, ya wajar karena udah dekat semua. Ya. Wa antum idzin tanzurun. Semua udah mulai terbukti, bahkan sebuah hadis mengatakan saat-saat seperti ini falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, bagi orang-orang kafir ataupun bagi orang-orang beriman akan melihat surga dan neraka. Bagi orang kafir melihat surga dulu. Surga indah sekali ya.
Tapi kemudian infonya begini, sebetulnya tempatmu di sini, ini tempatmu, ini kafiling untukmu. Tapi kan kamu tidak beriman. Kamu menjauh dari ayat-ayat Allah. Akhirnya kafilingmu dicoret. Nggak jadi. Waduh. Kira-kira gimana itu? Misalnya bukan main. Ya Allah, seharusnya saya dapat ini ya. Karena nggak ngaji, nggak dapat informasi. Ya, ternyata jatah yang ingin diberikan oleh Allah dicoret. Jadi saya di mana ya Allah? Di sini, di neraka ini. Kelihatan juga nerakanya. Nah, itu yang dimaksud dalam ya, apa firman Allah di surat Ghafir. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد النار يعرضون عليه. Ya. Salah satu azab neraka itu ada, salah satu azab kubur itu manusia melihat langsung neraka yang akan menjadi tempatnya nanti di hari kiamat. Apa nggak stres? Ya. Dan stres lagi ya. Apa itu tersiksa banget. Ya. Di dunia saja manusia sedihnya bagaimana kalau melihat orang terdekatnya tidak baik. Ya. Ya. Apa anak, apa suami, apa istri ini melihat neraka tiap hari. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Orang-orang yang salihin yang disebut nanti minal muqarrabin, nah, memang bawaannya ingin mendekat terus sehingga disebut muqarrabin. Dilihatkan neraka. Waduh, seharusnya tempatmu di sini ya. Tapi kamu beriman, tapi kamu selalu beramal soleh dan seterusnya. Jadi tempatmu ini dicoret. Ya, nggak jadi, kamu nggak di sini. Jadi di mana ya Allah? Di surga ini. Ini nanti tempatmu. Wah, wah, jadi kebahagiaannya bertumpuk-tumpuk. Bahagia info bahwa dia diselamatkan dari api neraka, info bahwa dia akan di surga. Ya begitulah seharusnya Al-Quran harus bisa menjadikan manusia wa nahnu aqrabu ilaihi, jauh sebelum kematian itu datang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi sudah terbiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya ada manusia-manusia dengan semua penjelasan ini ya, belum juga tersadar. Nah, soalnya saya sehat, dimotivasi lagi. Ya, Subhanallah, betapa baiknya Allah sama manusia. Ketika belum nyadar, dinasehati lagi, dimotivasi lagi. Kalaulah in kuntum ghairan. Wahai manusia, kamu kira hidup ini lewat begitu aja? Ya. Nggak ada sesi penghitungan, pembalasan, ya. Eh, apa eh, siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, itu masuk Madini. Ya. Jadi Madinin, kata ad-din, din kan artinya al-jaza, ya. Madinin, berbalas. Hari-hari pembalasan. Kalaulah in kuntum ghairu madinin. Kamu kira hidup ini seperti binatang itu ya. Kalau udah mati ya udah mati ya di tanah. Manusia diharapkan jadi tanah. Sampai sebagian orang membakar mayatnya biar cepat jadi tanah. Tapi itu tidak akan
dimaksudkan Allah untuk menetapkan hari-hari madini. Hari-hari manusia diperhitungkan. Itu menarik. Sebagian ulama menyuruh kita untuk selalu membaca surat Az-Zalzalah. Apa sih hubungannya Az-Zalzalah harus dibaca? Ini boleh mengatakan mana ada haditsnya surat Az-Zalzalah? Nggak ada. Tapi ini sebagai satu bentuk motivasi diri. Cepatlah kamu beramal karena mau nggak mau kamu akan menghadapi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pilihan dari sebagian ulama untuk memotivasi diri agar beramal. Allah itu menerima apa saja yang kamu lakukan. Bukan seperti kita mau berbuat baik kepada orang. Gitu. Kalau kepada orang ini, ya kira-kira berbuat baiknya harus senilai 50.000. Kalau orang seperti ini, kira-kira 100. Kalau misalnya hadiah ke presiden, ya nggak pantas juga kalau nilainya 100. 100.000 atau 10 juta. Presiden paling nggak 100 juta. Ya. Tapi itu tidak dengan Allah. Allah sekecil apapun, kamu dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku belum bisa berjihad, belum bisa qiyamul lail, belum bisa bersedekah, ada nggak sih amal yang nyantai-nyantai itu disebut amal? Ada. Apa itu? Jangan mengganggu orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Usahakan dirimu itu nggak, kalau nggak bisa menguntungkan, menyenangkan orang lain, jangan buat orang lain terganggu oleh ucapanmu, terganggu oleh sikapmu. Hati-hati ngomong, ya. Dan sampai itu menyakitkan orang. Ya, terutama pasangan dengan pasangan. Tangga akan menjadi ladang amal soleh yang luar biasa. Kalau setiap pasangan berpikir, aku belum bisa membahagiakan, aku tidak boleh menyusahkan. Boleh menyakiti. Itu jadi amal soleh. Ya. Itu ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Khusus untuk khairan yarah dilipat gandakan menjadi 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang sedikit, yang sekecil apapun kejelekan juga ada balasannya. Ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cuma nggak dilipat gandakan. Udah sekali-sekali itu aja. Nah, itu juga pakai pendekatan ingat hari akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya. Ya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Ya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ya. Bagaimana ya? Kamu telah mengembalikan, memang bisakah kamu mengembalikan nyawa itu kalau sudah dicabut oleh Allah? Enggak bisa. Saat-saat itu datang udah nggak bisa ngapa-ngapain manusia. Ya. Sehebat apapun dokternya, sehebat apapun terapisnya. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Siapa ini yang bisa ngobati? Nggak ada. Kalla, nggak ada yang bisa ngobati. Wa dhanna annahu al-firaq. Di mana saat itu manusia meyakini bahwa dirinya sudah di batas akhir kehidupan.
itu nggak mungkin kamu bisa mengatasinya. Yang bisa mengatasi kehidupanmu di saat-saat itu adalah amal-amal solehmu di saat kamu masih segar bugar. Khairus sadaqati ya anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Sebaik-baik sedekah itu yang kamu lakukan saat kamu sehat begini. Apa sih maksudnya sehat itu? Ya. Saat kamu sehat dan saat kamu pelit. Apa maksudnya sehat dan pelit? Saat manusia sehat itu cenderung pelit. Ya. Kenapa? Ya karena sehat, hidup jadi banyak keperluan. Karena sehat, ingin pergi ke sana, ingin pergi ke sana. Karena sehat, ingin beli ini, beli itu. Kalau sudah sakit, boro-boro. Beli ini, beli itu. Sekadar minum aja susah. Justru saat kamu sehat itu, ya, terus kamu bersodako, itu menjadi kualitasnya sangat tinggi di sisi Allah. Nah, ini begitu cara memahami tarji'una. Kamu betul-betul dalam kondisi yang baik, ya, maka seharusnya kamu manfaatkan untuk masalah. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupannya ya, dengan Al-Quran, maka Allah sebut dengan fa'amma in kana minal muttaqin. Adapun orang-orang fadl, adapun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan disebut muqarrabin? Ya karena nyawanya masih utuh, masih normal. Jadi dalam kondisi banyak kesempatan beramal, maka dia mau beramal. Itulah muqarrabin. Dalam kondisi fadilah-fadilah itu cuma informasi-informasi saja. Ya. Ini kalau kamu baca Al-Quran, ya, satu huruf itu 10 hasanah. Mana-mana buktinya nggak ada. Kalau mau percaya, kerjakan. Iya, saya kerjakan. Ya. Kalau kamu ngaji tafsir, satu ayatnya itu bagaikan naqatun qauma. Ya. Seperti kamu mendapatkan ontak yang besar. Nilainya bisa 100 juta rupiah. Ya. Jadi kalau 2 ayat, ya 200 juta. Mana-mana buktinya? Nggak ada. Itu cuma informasi doang. Baik, kata informasi saya kerjakan. Sehingga orang-orang yang beramalnya modelnya seperti ini, ya, dia hanya yakin dengan semua janji-janji yang ada, Allah sebut dengan muqar. Orang muqarrabin ini ciri khasnya apa? Ya, ciri khasnya memang ya, dalam tanda kutip hidupnya susah. Ya. Orang-orang gini hari mungkin nyantai, mungkin tidur, ya. Mungkin ya, pokoknya enakan lah. Dia malah ngaji, dia malah belajar dan seterusnya. Orang-orang tidur, dia malah ya, bangun malam. Menurut kacamata kehidupan dunia, susah amat sih hidupmu. Ya. Ya.
apalagi yang ingin berdakwah di jalur politik. Ya. Yang namanya politik istihad, istihad ini, istihad itu. Masyarakat maunya ya, ya, istihadnya itu sesuai dengan seleranya. Jadi pelaku-pelaku dakwah itu seakan kamu nggak boleh beristihad. Tidak ikuti apa kata kami. Selera kami begini, harus diikuti. Sementara pelaku-pelaku dakwah di bidang enggak, kami ingin istihad begini. Oh, enggak boleh. Wah, berarti kamu pengkhianat ya. Berarti kamu pembohong, berarti kamu kelihatan aslinya, berarti ya udah selamat tinggal udah enggak capek. Padahal di sisi Allah ya semuanya ini karena istihad dalam rangka memenangkan dakwah ini, memenangkan agama Allah. Hanya Allah penilai sesungguhnya apakah hamba ini munafik atau bukan. Hanya Allah penilai sesungguhnya ini ya memperjualbelikan ya peluang politik atau memperjualbelikan ikhlasannya Allah bukan manusia. Manusia cuma hanya bisa melihat dari jauh, melihat dari capek. Wah, apalagi yang menghafal capek. Apalagi yang melayani umat capek. Karena hidup ini penuh dengan kecapean, maka Allah disebut dengan farauhun. Capekmu itu nanti akan berubah total menjadi kenikmatan. Kata rauhun itu adanya di mana? Adanya di surat Yusuf. Wala tayasu mir rauhillah. Jadi kenapa di situ distilahkan rauhun? Nah memang kehidupan Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam sudah lama menderita. Kemudian ada solusi dari Allah, itulah yang disebut kehidupan rauhun. Waraihanun. Rauhun, kehidupan mukarrabin itu akan merubah semua yang pahit jadi manis. Ya. Pahitnya kurang tidur, berubah jadi manisnya hidup di kubur karena qiyam. Pahitnya rajin tilawah ataupun menghafal akan berubah menjadi manis. Namanya rauhul. Manisnya kehidupan alam kubur karena capeknya tilawah, capeknya dakwah, capeknya bersedekah. Ya. Bersedekah apa capek? Capeknya di mana bersedekah? Nyari dulu. Bersedekah nggak mungkin nggak nyari dulu. Nyari. Dapat dikeluar. Itu nanti akan menjadi rauhun tersendiri. Ya. Ya. Yang apa katakan Allah kasih rizki ya mendapatkan kedua orang tuanya panjang umur. Ya. Para orang soleh tersebut, orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh, menyebutnya sebagai babul jannah. Ya. Siapa yang orang tuanya hidup sampai masa tuanya, maka itu pintu surga yang dibukakan oleh Allah untuknya. Ya. Saat dipanggil oleh Allah orang tuanya, mereka mengatakan, ughliqat li babul jannah. Terkunci bagiku satu pintu surga. Capek udah pasti ya. Allah akan ganti rauhun. Nikmatnya ya berubahnya capek. Ya. Berbakti pada orang tua ada kenikmatan tersendiri. Rauhun dari capeknya mendidik anak ada rauhun tersendiri.
Ini maksud dengan rauhun. Maka perbanyaklah rauhun. Ya. Rauhun dari amal ini. Rauhun dari amal. Rauhun dari amal. Semua ada rauhun. Ya. Ya. Dan itu harus menjadi ya, satu konsekuensi logis. Mengajar Quran salah pahami oleh masyarakat. Saya dituduh begini, macam-macam seterusnya. Ya itulah. Ya, kalau kamu nggak mau diperlakukan begitu, ya jangan ngajar Quran. Karena kamu ngajar itulah kamu salah pahami. Karena kamu berdakwah lewat politik inilah kamu salah pahami ini, salah pahami itu. Terima aja memang. Ya, begitu hidup dunia, nanti kalau sudah mati kamu itu berubah semua menjadi rauhun. Raihanun, pemberian. Entah apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya saat sudah raihan. Kalau dalam tafsir disebut rizki. Rizki itu kan pemberian. Wa jannatun na'im. Puncaknya adalah surga yang beri kenikmatan. Sehingga dengan ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kematian manusia itu bisa mustarih, bisa mustaroh. Siapa yang mustarih berarti dia sesuai dengan ayat ini. Farauhun wa raihanu wa jannatu. Siapa yang mustaroh berarti dia jauh dari ayat. Jadi artinya mustarih bahwa manusia itu setelah meninggal dunia itu ya udah selesai, nggak capek-capek lagi ya. Insya Allah apa yang kemarin yang kita dengar di bulan ini ya, syahidnya Syekh Ismail Haniyah namanya mustarih ya, mustarih. Maka yang betul-betul istirahat. Udah nggak bisa, nggak ikut mikirin, nggak ikut ini, nggak ikut mustarih. Ya. Maka prinsip ini fa'amma in kana minal muqarrabin rauhun wa raihanu wa jannatun na'im, kan tak jadilah kamu orang yang mustarih. Ya. Jangan menjadi orang yang mustaroh. Ya. Ya. Kalau mati yang merasa istirahat itu makhluk yang di sekelilingnya. Ya. Oh fulan mati. Ya. Alhamdulillah deh. Ya. Enggak ada lagi yang suka menyakiti kaum muslimin. Enggak ada lagi yang suka melakukan genosida, mustarah. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau manusia itu matinya mustarah, itu yang istirahat, yang mensyukuri, yang menyenangkan bukan hanya manusia. Semua benda yang ada, bumi bersyukur, langit bersyukur, semua bersyukur. Ya. Sebaliknya kalau orang itu mustareh, bumi itu ikut sedih. Ya. Kata buminya, ya, nggak ada lagi orang yang mensujudi aku katanya. Bumi itu merasa bangga hamba-hamba Allah itu mau sujud. Ya. Karena itu Allah katakan apa? Fama bakat alaihi sama wal ardu. Ya, makanu mundari. Fir'aun itu kematiannya nggak disedihkan oleh langit dan disedihkan oleh bumi. Berarti sebaliknya. Meninggalnya orang beriman, kira manusia saja yang sedih. Ada sebuah syair dari
syair Arab. Ya. Artinya begini. Manusia, ketika kamu lahir, kamu nangis. Saat kamu nangis itu, semua orang sekelilingmu itu senang semua. Ibunya senang, bapaknya senang, neneknya senang, kakeknya senang. Semua orang lihat, teman-temannya senang. Digendong-gendong, lucu-lucu. Yang nangis kamu. Ya. Maka usahakan di akhir kehidupanmu, kamu yang senang. Mustarih namanya. Kamu yang senang, orang-orang itu nangis. Jangan sampai ya saat kamu mati, orang-orang nggak menangisi kamu. Malah kamu sebetulnya yang sengsara. Dengan kematian itu lebih sengsara lagi. Karena tidak menjadi fa'amma in kana minal muqarrabin. Ya. Rauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Oleh karena itu penting agar menjadi ya, mayit yang mustarih. Ya. Manusia itu harus meninggalkan jejak. Walaupun tidak untuk diniatkan. Tidak diniat. Ya. Meninggalkan jejak. Ya. Maksudnya apa? Ya. Amal-amalmu itu harus membuat orang tahu bahwa kalau kamu memang ya, ahli dakwah misalnya. Kalau kamu memang pecinta Al-Quran. Kalau kamu begini, begini, begini. Ya. Itu sampai menjadi ya semacam opini manusia tentang dirimu yang baik-baik. Ya. Sehingga ketika kamu mati, kemudian orang selalu mengenang kebaikan-kebaikan yang menonjol dalam dirimu itu, ya, maka itu akan menjadi bukti bahwa kamu min ahlil khair. Ya. Nah, itu akan diungkapkan dalam hadis. Ya. Siapa yang meninggal? Oh, dia orangnya begini ya Rasulullah, orangnya rajin ke masjidnya. Oh, rajin infaknya, oh, rajin ini. Rasulullah mengatakan wajibat, wajibat. Ya. Kesaksianmu itu ya opini yang terbangun tentang diri mayit itu secara otomatis menjadikan orang ini hidup di kuburnya hidup dengan baik. Antum syuhadaullahi ala ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Kalau kalian aja menyaksikan seperti itu, padahal kalian banyak keterbatasannya, apalagi ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu berhati-hati ya menilai orang yang sampai kita nilai orang ini jelek, padahal insya Allah baik. Kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Kalau jelek udah diem aja dah. Siapa tahu akhirnya aja jelek. Padahal di balik itu tersimpan niat yang baik. Kadang orang menilai orang jelek itu bisa jadi karena ketidaksukaan, ya. Karena kebencian, karena hasad, sehingga apa aja yang keluar jelek. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang maksud dengan farauhun hanu wa jannatu na'im. Ya. Maka Rasulullah merekomendasikan agar mengalami rauhun wa raihan wa jannatu na'im itu dengan 3 amal. Pertama Rasulullah mewasiatkan sanas hadisnya itu kurang ingat. Pertama dengan Al-Quran.
Semakin banyak kehidupan bersama Al-Quran, semakin besar kamu menikmati suasana rauhun wa raihanun. Yang kedua, as-sadaqah. Siapa yang sedekahnya banyak, insya Allah banyak rauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Yang ketiga, ya, walaupun ini bagi laki-laki, al-masyu ilal masajid. Langkah-langkahnya menuju masjid, akan apa mengantarkannya hidup dalam rauhun wa raihanu wa jannatun na'im. Ya. Ya, tentu bagi perempuan, ya, yang walaupun tidak punya kesempatan seperti amal ini, ya, dia punya amal-amal yang lain. Ya. Amal-amal yang lain, ya, tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya. Saat selalu bisa menjadikan suami itu ridho kepadanya, insya Allah usaha-usaha membuat suaminya ridho itu juga menjadi amal soleh yang spesial bagi seorang muslim. Ya. Ayyuma imra'atin khamsa salat khamsa wa shamat syahraha. Ya. Ayyuma imra'atin matat, dimanapun yang meninggal dunia, ya, dalam kondisi semua sholat 5 waktunya beres. Ya. Ya. Puasanya beres. Zawjuha radin anha, dan suaminya selalu dibuat ridha kepadanya, dakhalat jannah, masuklah di surga. Artinya saat meninggal insya Allah termasuk orang yang rauhun wa raihanu wa jannatu. Demikian Ibu, Allah bisa kita kaji pada bagian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.